Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Natalia Florianisa Margun dengan NPM 2009100170. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video simulasi pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Nah, di video simulasi pembelajaran saya ini, saya mengikuti RPP yang telah saya buat dari kelas 4, yaitu dengan tema 1 kegemaranku dan subtema 1 pantun.这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。
Nah, jadi pantun itu adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB. Nah, bagaimana itu bersajak AB-AB? Jadi Ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari pantun. Nah, yang pertama itu pantun ini terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Nah, setiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Nah, barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Sebutan apa? Iya, dengan sebutan larik. Nah, setiap baris biasanya terdiri atau minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Jadi tidak terlalu banyak-banyak ya. Kalau misalnya dia terlalu panjang-panjang itu berarti bukan pantun, tapi puisi. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki pola. Jadi ciri-ciri khas pantun yang mudah dikenali adalah pola. Bagaimana polanya? Nah, ada 2 pola yang biasanya terdapat dalam pantun, yakni pola AB-AB dan AA-AA. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Dalam pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. 2 buah pertama disebut dengan sampiran. Sampiran biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud, selain untuk mengantarkan rima sajak. Nah, sementara isi berada pada baris ketiga dan keempat yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Nah, nanti Ibu akan memberikan contoh pantun dan nanti di sana kita akan menemukan mana sampiran dan mana juga isinya. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat itu tidak ada nama penulisnya. Pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi atau karya sastra lainnya. Hal ini dikarenakan karena dahulu penyebaran pantun dilakukan secara lisan, artinya diucapkan dan tidak tertulis. Nah, struktur pantun biasanya terdiri dari bait, baris, kata, rima, sampiran, dan juga isi. Nah, bait itu apa? Bait itu berarti banyaknya baris dalam sebuah pantun. Misalnya 2 baris, 4 baris, 6 baris ataupun 8 baris. Nah, kemudian baris atau larik yaitu kumpulan beberapa kata yang memiliki arti dan bisa membentuk sampiran atau isi dalam sebuah pantun. Nah, kemudian kata. Apa itu kata? Kata itu adalah gabungan dari suku kata yang memiliki arti. Nah, meskipun begitu, ada kata-kata tertentu yang hanya terdiri dari 1 kata saja. Kemudian suku kata. Suku kata adalah penggalan-penggalan bunyi dari kata dalam 1 ketukan atau 1 embusan napas. Kemudian rima. Rima ini adalah pola akhiran atau huruf vokal terakhir yang ada pada pantun. Kemudian sampiran. Nah, ini dia sampiran. Sampiran itu adalah baris pertama dan baris kedua yang merupakan awal dari sebuah pantun. Atau sampiran merupakan unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud isi dari pantun tersebut. Nah, kemudian isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi atau kandungan pokok atau tujuan dari pantun tersebut. Nah, setelah tadi baris pertama dan baris kedua mengantarkan pantun, kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi atau pokok dari pantun tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Sudah mengerti sampai situ? Oke, baiklah. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan contoh supaya adik-adik sekalian lebih bisa mengerti ya. Nah, jadi ada beberapa contoh dari pantun. Apa itu? Nah, yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Nah, pantun nasihat ini cocok sekali untuk adik-adik sekalian
dalam proses belajar mengajar, di mana nanti di sini isinya akan lebih mengajari adik-adik sekalian untuk lebih giat belajarnya. Nah, yang kedua itu ada pantun jenaka. Nah, ini pantun yang biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena pantun jenaka ini merupakan pantun yang dibuat yang bertujuan untuk hiburan. Nah, pantun ini dapat menghibur siapa saja yang mendengarkannya. Kemudian pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Nah, ciri-ciri pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaannya pada baris akhir pantun. Nah, jadi pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Jadi pada baris akhirnya itu terdapat sebuah pertanyaan yang membuat orang yang mendengarkannya itu penasaran. Jadi seperti teka-teki. Nah, kemudian ada pantun cinta. Pantun cinta merupakan jenis pantun yang isinya berisi pesan yang berhubungan dengan cinta, romantisme, rindu ataupun rindu antara dua insan. Nah, ini cocok sekali untuk orang-orang dewasa ya adik-adik. Nah, kemudian ada pantun agama. Tujuan dari pantun agama sama dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan. Kemudian ada pantun peribahasa. Seperti namanya, pantun peribahasa ini merupakan pantun yang di dalamnya terdapat kalimat peribahasa yang pada umumnya memiliki susunan yang tetap. Nah, itulah beberapa contoh dari pantun. Nah, kemudian di sini ibu akan membacakan sebuah pantun dan adik-adik sekalian. Nah, jika ibu tanya nanti mana bagian isi dan mana bagian lampiran, adik-adik sekalian harus sudah tahu ya. Nah, contoh pantunnya begini. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang di hati. Nah, coba siapa yang tahu manakah dia yang merupakan bagian dari sampiran dan manakah dia yang merupakan bagian dari isi? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Nah, gendang gendut tali kecapi itu kan tidak memiliki arti, itu hanya sebatas pengantar saja. Tetapi pada baris ketiga yaitu kenyang perut senang di hati itu memiliki arti. Artinya itu setelah perut kenyang maka hati pun senang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pantun yang kedua seperti ini. Jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makanan-makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini ibu tidak akan menanyakan sampiran ataupun isi. Tapi di sini ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah makna dari pantun yang telah ibu sebutkan tadi? Ibu ulangi ya. Jalan-jalan ke Bekasi, beli odeng 5 ribuan. Jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan. Ayo, siapa yang tahu apa makna dari pantun yang barusan ibu sebutkan? Ada yang tahu? Oke, baiklah, jika tidak ada yang tahu. Nah, jadi makna dari pantun yang barusan ibu sebutkan adalah kesehatan itu penting dan harus dijaga. Salah satunya itu menjaga kesehatan bisa dengan memakan makanan yang bergizi dan kaya protein dan vitamin. Nah, itulah dia makna dari pantun tersebut. Nah, jadi setiap pantun itu, mau itu pantun nasihat, pantun jenaka, atau pantun apapun, pasti memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Nah, makna itu bisa kita temukan dengan mudah pada bagian isi, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, baiklah, cukup sampai di situ. Ibu rasa kalian sudah paham ya adik-adik. Nah, baiklah, jika adik-adik sekalian sudah paham, ibu kasih tugas ya. Coba adik-adik sekalian buatlah satu contoh pantun, yaitu pantun nasihat dan pantun jenaka. Nah, nanti setelah adik-adik sekalian sudah selesai menuliskan atau mengarang pantun yang dua tersebut,
Nanti kita akan presentasikan di depan kelas supaya bisa dilihat dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Siap? Mengerti semua? Nah, baiklah jika sudah mengerti. Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, jangan lupa juga tugas yang Ibu berikan tadi, minggu depan kita bahas bersama. Oke, sepertinya jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Sebelum kita istirahat, terlebih dahulu memimpin doa. Ada yang bisa? Baiklah, Ibu akan pimpin kembali doa kita. Untuk itu, semua pada posisi berdoa. Kita berdoa dalam nama Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kehadiran Tuhan, di mana proses belajar mengajar kami pada hari ini berjalan dengan baik. Kiranya apa yang telah kami sampaikan kepada anak-anak kami dapat mereka terima dengan baik dan mereka laksanakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, segala aktivitas yang akan kami lakukan satu hari ini, ke dalam tangan pengasihmu kami serahkan jiwa dan raga kami. Terpuji termulia namamu hari ini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, baiklah. Jangan lupa ya tugasnya yang Ibu bilang tadi, menuliskan 2 pantun, yaitu pantun nasihat dan juga pantun jenaka yang akan kita presentasikan untuk minggu depan ya. Oke, silakan semuanya, silakan istirahat. Terima kasih, selamat pagi semua.